Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dina Widya Iswara dari Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, Kementerian Kesehatan. Pembelajaran orang dewasa ya, mulai belajar dengan sistem andragogi, bukan andagrogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Urfa Hudia, peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi DKI Jakarta tahun 2022, golongan 2, angkatan 20, kelompok 1, nomor urut 37. Asal SKPD saya dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, tempat tugas di Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran agenda 2, yaitu apa saja materi yang diperoleh, yang dipahami, yang sulit dipahami, kendala-kendala, serta upaya untuk memahaminya, mulai dari MOOC dan e-learning. Kemudian, saya juga akan menyampaikan kesan dan pesan saya terhadap pengajar, yaitu Dr. Dina Indriyanti, MKM. Materi yang diperoleh selama pembelajaran agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kata kuncinya, responsif, kualitas, kepuasan. Dengan pedoman perilaku yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Contoh penerapan berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kata kuncinya, integritas, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Dengan panduan perilaku yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Serta yang ketiga, tidak menyalahkan kewenangan jabatan. Contoh penerapan akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Kata kuncinya, kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Dengan panduan perilaku, yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contoh penerapan kompeten. Yang keempat, harmonis. Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya, peduli, perbedaan, dan selaras. Dengan pedoman perilaku yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh penerapan harmonis. Yang kelima, loyal. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kata kuncinya yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Dengan panduan perilaku yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh penerapan loyal yaitu yang keenam, adaptif. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Kata kuncinya yaitu inovasi, antusias terhadap perubahan, dan proaktif. Dengan panduan perilaku yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Contoh penerapan adaptif yaitu yang ketujuh, kolaboratif. Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Kata kuncinya yaitu kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Dengan panduan perilaku, yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh penerapan kolaboratif. Selanjutnya yaitu materi yang dipahami dan materi yang sulit dipahami. Sejauh ini, alhamdulillah semua materi dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya yaitu kendala-kendala serta upaya untuk memahaminya, mulai dari MOOC dan e-learning. Kendala bagi saya pribadi yaitu pada saat MOOC. Dengan waktu yang singkat kami harus belajar dan memahami materi yang banyak. Upaya untuk memahaminya yaitu diusahakan untuk membaca poin-poin penting pada modul yang disediakan, kemudian membaca PowerPoint-nya juga, karena materi yang ada di PowerPoint itu sudah mencakup keseluruhan materi. Selanjutnya, kesan dan pesan. Kesan saya selama mengikuti pembelajaran Agenda 2 oleh Ibu Dr. Dina, yaitu sangat menyenangkan karena dalam proses pembelajarannya menggunakan pembelajaran orang dewasa, belajar dengan sistem andragogi, yaitu lebih kepada reaktif, aktif dalam menangkap dari setiap sesi-sesi pembelajaran. Sehingga kami semua ikut berpartisipasi, ikut aktif dalam memahami materi pembelajaran kedua. Untuk pesannya, tetap menjadi ASN yang menginspirasi banyak orang, khususnya saya, agar bisa menjadi PNS yang mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Terima kasih Ibu telah mengajarkan kami dan menginspirasi kami. Mohon maaf dari saya jika selama pembelajaran ada salah kata atau perbuatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Urfa luar biasa. Beri dia, wow. Beri dia, oh. Beri dia, we. Wow. Urfa, wow. Keren.